Hai guys, kembali lagi di channel FLME Studio. Dalam video kali ini, gue akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara nge-setup HTC Vive Mars Cam Tracker, kamera tracker dengan software Aximetry. Buat teman-teman yang belum tahu, saat ini sedang ada bundling ya. Jadi jika teman-teman ingin menginvest, membeli sebuah ATC Mars Cam Track ini, jadi beli trackernya sekalian dapat Aximetry Broadcast Edition juga. Buat teman-teman yang tertarik, akan gue taruh link ke webshopnya di description. Dan sekedar info sedikit aja, setelah menggunakan Mars Camera Tracker ini dengan Aximetry dan istilahnya hands-on mencoba langsung, gue bisa menjanjikan kepada teman-teman ini adalah solusi tracking kamera yang sangat-sangat efektif. Dan dibandingkan beberapa option kamera tracker lainnya di luar sana, ini bisa dibilang saat ini yang terhemat ya, harganya paling masuk di kantong. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya ada beberapa poin yang ingin gue sampaikan dulu ke teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik ingin menggunakan Mars Tracking System ini, perlu diketahui bahwa dia hanya bisa kompatibel dengan Aximetry yang Broadcast Edition. Jadi jika teman-teman masih menggunakan yang Pro atau mungkin yang Studio Edition, tidak akan kompatibel. Kenapa? Mungkin teman-teman dulu pernah mencoba ya kamera tracking system seperti ini kan, Vive Pro awal-awal banyak sekali yang mencoba kamera tracking dengan Vive Pro ini. Nah, ini dulu bisa digunakan dengan Aximetry versi yang mana aja, karena dia termasuknya ini masih eksperimental ya, jadi dia tidak dikategorikan ya, Aximetry tidak mengkategorikan tracking system ini sebagai profesional dan dia masih menggunakan protokol OpenVR. Nah, tapi jika menggunakan Mars ini, dia sudah dikategorikan sebagai professional tracking system ya, dan dia menggunakan protokol yang namanya Free 3D. So, jika teman-teman ingin menggunakan Mars Tracking System, harus punya yang Broadcast Edition. Buat teman-teman yang belum punya Broadcast Edition dan ingin upgrade, bisa langsung hubungin gue ya, email ke sini. Gue akan kasih kalian rate yang sangat-sangat bagus. Jika teman-teman ingin menggunakan Mars Tracking System, teman-teman juga harus invest ke yang namanya Sync Generator. Ini ada mini converter Sync Generator buatan dari Blackmagic, tapi pastinya tidak hanya Blackmagic yang membuat Sync Generator ya. Ini agar Genlock ya. Banyak sekali brand-brand lainnya, ada dari Aja dan sebagainya. Teman-teman bisa milih, tapi pada umumnya yang banyak dijual di sini adalah merek Blackmagic ya. Jadi dengan menggunakan Sync Generator ini, teman-teman akan bisa nge-sync frame antara si Mars Tracking Systemnya dan PC Aximetry-nya. Dan juga jika teman-teman memiliki kamera yang ada fitur Genlock-nya, teman-teman bisa nge-sync dengan kameranya juga. Nah, tapi hari ini ya, untuk video ini, gue di sini menggunakan Sony FX6 yang tidak ada colokan SDI untuk Genlock-nya ya. Tapi tidak apa-apa, gue pengen menunjukkan kepada teman-teman dalam video ini juga sekalian bahwa jika teman-teman tidak memiliki kamera yang ada Genlock-nya, by the way kamera yang ada Genlock-nya itu mungkin yang ada di pasaran sekarang itu Lumix BGH1 ya, itu ada tuh dia punya. Tapi jika teman-teman kameranya tidak ada, tidak apa-apa ya. Teman-teman bisa melihat video ini dan nanti bisa menilai sendiri apakah hasilnya cukup bagus atau tidak. Jadi jika teman-teman punya kamera yang Genlock, bagus. Jika tidak punya, tidak apa-apa. Yang penting menurut gue adalah Sync Generator ini di-connect ke Mars Tracking Systemnya dan juga ke PC-nya ya, via decklink-nya ke PC yang menjalankan Aximetry-nya. Itu yang penting. Jika Mars-nya sudah sync ya dengan Sync Generatornya, Genlock di sini akan muncul dan akan muncul juga ya. Ini karena kita menggunakan NTSC, jadi muncul 59.94. Jika misalnya PAL akan muncul PAL dan sebagainya. Ini indikasinya. Jika teman-teman menggunakan capture card decklink dari Blackmagic untuk PC Aximetry-nya, biasanya input referensinya itu ada di port SDI nomor 1. Untuk ngecek apakah sudah berhasil reference inputnya, bisa dilihat di software desktop video setup-nya bahwa akan muncul info di sini di bawah ref input. Di sini terlihat ada tulisan NTSC karena kita menggunakan mode NTSC. Ketika teman-teman membeli Mars Camera Tracker, itu akan sudah include dengan sebuah calibration board yang bentuknya kira-kira seperti ini. Perlu diketahui bahwa calibration board ini diperuntukkan bukan untuk kalibrasi dengan softwarenya Aximetry. Dia ada software yang terpisah yang memang dibuat oleh Vive untuk kalibrasi tracker mereka. Ini tidak akan digunakan ya
jika teman-teman rencananya memang menggunakan si Mars Cam Track ini dengan asimetri. Karena asimetri sudah menyediakan tracking board yang khusus untuk software mereka. Kira-kira bentuknya seperti ini ya, dan ini dapat di-download, desainnya dapat di-download dari websitenya Asimetri, dan kita seperti biasa akan menaruh link di description. Teman-teman bisa mendownload desainnya dan harus di-print 1:1 ya, sesuai ukuran yang tertulis di filenya. Dan pastikan teman-teman nanti setelah di-print ditempel ke sebuah board yang cukup keras ya, contohnya mungkin seperti akrilik dan sebagainya. Ini kita menggunakan semacam foam ya, dan ini sebenarnya karena kita nggak ada akrilik, ini sebetulnya contoh yang tidak baik. Karena kenapa? Karena akan bergelembung ya, tidak akan rata karena kurang berat, sehingga untuk proses kalibrasinya tidak akan optimal. Jadi kalau bisa gunakan hard surface seperti akrilik. Jika kita bermain dengan kamera tracker, pastinya kita ingin menggunakan kamera movement yang lumayan kompleks ya. Seperti menggunakan mungkin gimbal, atau seperti yang gue gunakan saat ini, sebuah portajib. Karena kalau kita menggunakan tripod, kameranya still, sayang kan pakai tracker, nggak kerasa. Tapi sekedar tips dari kita, jika teman-teman mau menggunakan portajib atau gimbal dan sebagainya, boleh, tapi itu dilakukan nanti setelah proses kalibrasi sudah selesai ketika memang mau produksi. Sebelumnya, untuk melakukan proses kalibrasi, sebaiknya ditaruh di tripod dulu. Dan teman-teman akan lihat setelah ini untuk proses kalibrasi seperti apa, dan itu banyak sekali berpindah-pindah. Jadi lebih baik menggunakan tripod, karena jika menggunakan portajib agak susah, mesti diangkat-angkat, ramean dan akan memakan waktu yang lama. Dan jika teman-teman mempunyai tripod yang bawahnya ada roda, itu akan lebih baik lagi karena akan mempercepat untuk proses pindah-pindah tripodnya untuk proses kalibrasi lensa dan trackernya juga. Selanjutnya gue pengen bahas sedikit tentang base station. Jika teman-teman membeli Mars System ini akan mendapatkan dua base station 2.0. Jika teman-teman studionya kecil, ini sudah jauh lebih dari cukup. Tapi jika studionya lebih besar, mungkin bisa membeli dua base station tambahan. Dan by the way, teman-teman bisa membeli yang buatan Valve Index atau yang HTC punya. Sama aja, akan kompatibel karena dengar-dengar pabriknya sama aja dan teknologi di dalamnya itu sama persis. Selanjutnya gue ada tips yang lumayan penting. Itu adalah untuk menyediakan sebuah monitor di floor green screen di area di mana teman-teman akan melakukan proses kalibrasi lensa dan tracker. Dan ini monitornya akan mendisplay ya, diduplicate dari layar PC yang ada asimetrinya yang akan menjalankan software asimetri kalibratornya. Kenapa? Jadi teman-teman yang sedang memposisikan kameranya di sini, nge-framing untuk tracking boardnya, itu dapat melihat di mana mereka harus memposisikan kameranya ya. Jadi kalau misalnya tidak ada monitor ini, yang dari control room harus teriak-teriak kameranya kiri, 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 kanan gitu, tidak bisa melihat secara langsung. Jadi proses kalibrasinya akan lebih lama. So ini wajib banget siapin monitor di green screen, duplicate dari PC asimetrinya. Kita akan memulai proses instalasinya. Di sini gue sudah ada sebuah tracker dan sebuah rover. Trackernya akan terkonek dengan rovernya via USB to USB-C. Dalam paket pembelian Mars System ini, teman-teman akan mendapatkan 3 rover dan 2 tracker. Jika teman-teman ingin menggunakan 3 kamera, tinggal membeli tracker satu lagi saja. Untuk hari ini kita hanya akan menggunakan satu kamera, jadi gue hanya akan nge-setup satu tracker dan rover saja. Untuk connect rovernya ke HTC Vive Mars-nya, tinggal mencolok kabel Ethernet yang sudah disediakan. Info penting, ini bukan hanya sekedar Ethernet untuk komunikasi ya, ini juga PoE atau Power over Ethernet. Artinya, teman-teman tidak harus lagi nge-charge si tracker ini ya. Mungkin teman-teman dulu yang pernah nyoba menggunakan Vive, System 5 dan sebagainya, ini trackernya harus di-charge, agak repot. Sekarang sudah tidak perlu lagi karena dia sudah dapat listrik dari si rovernya ini ya. Jadi ini bisa menggunakan kabel Ethernet yang cukup panjang. Jadi teman-teman bisa leluasa memposisikan tracker ini di mana saja di area green screen. Selanjutnya, untuk menghubungkan Mars System-nya ke asimetri, PC asimetrinya, tinggal menghubungkan sebuah kabelan ya, dan dikonek ke jaringan yang sama ya, router yang sama dengan jaringan yang digunakan PC asimetrinya.
Oke, jika Marsnya sudah connect ke jaringan ya dan ke rovernya, ini ada beberapa setting yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus ngeset untuk Mars networknya dulu. Basically di sini kita akan ngeset IP address-nya si Mars unitnya ini. Di sini ada option untuk obtain IP address automatically, tapi ini gue menggunakan manual. Dan di sini gue ngeset IP address-nya. Jadi kita yang nge-sign ya. Jadi dipastikan ini tidak tabrakan dengan mungkin ada device lain yang ada di network atau jaringan teman-teman. Ini bebas ya angkanya, yang penting tidak konflik. Subnet masknya ambil aja dari jaringannya, dan default gateway-nya juga ya. Ini bisa didapetin dari PC asimetrinya, tinggal di command prompt ipconfig bisa ketahuan default gateway-nya apa. Jika sudah di set ya aman, tinggal back. Dan di sini kamera tracking protocols-nya ya, dan ini adalah untuk setting protokol FreeD-nya. Ini live link-nya gue matiin karena ini live link, ini protokol yang digunakan untuk si Mars ini dia connect ke Unreal Engine. Karena kita ke Aximetry, kita menggunakan FreeD, ini yang gue aktifin. Dan ini IP address yang ditaruh di sini, ini adalah IP address komputer Aximetry-nya. Ya, again ini teman-teman bisa ngecek di PC-nya. Dan ini portnya gue setting ke 2000 ya. Ini penting untuk diingatkan karena nanti ketika kita setting trackernya di PC-nya, kita akan ngeset portnya harus sesuai, kalau enggak akan bermasalah. Oke, jika sudah oke, tinggal di apply. Selanjutnya, gua akan menaruh rover dan trackernya di sebuah posisi di tengah-tengah studionya ya, tengah-tengah green screen-nya, dan ya tinggal klik recenter dan tap tracker nomor 1. Jika teman-teman ada rencana menggunakan lebih dari satu kamera, artinya akan menggunakan lebih dari satu tracker dan rover, baiknya jika teman-teman sudah mendapatkan posisi untuk nge-calibrate titik center rover yang pertama nih, baiknya langsung di marking seperti ini contohnya ya. Di marking agar teman-teman bisa mengkalibrasi ya tracker selanjutnya di titik yang sama. Contohnya ini tracker 1 sudah dikalibrasi. Dan sekarang saya akan menaruh tracker selanjutnya untuk di center. Dan tracker nomor 2-nya sudah muncul, tinggal recenter dan sekarang tap tracker yang kedua. Dan jika teman-teman ada tracker 1 lagi, tinggal mengulang hal yang sama. So, kenapa penting untuk ngeset titik tengah studionya? Itu harus sama ya untuk semua trackernya 1, 2, 3 jika teman-teman menggunakan multicam. Karena untuk di dalam dunia 3D space-nya nanti, jika titik awalnya beda-beda, nanti ketika teman-teman switching antara cam 1, cam 2, cam 3, itu akan berantakan ya. Jadi posisinya akan berubah-berubah. So, ini penting banget di marking untuk multicam, dan pastikan semuanya di recenter, semua rovernya di recenter di titik yang sama. Setelah sudah di center ya, sudah di titik tengahnya sudah di set untuk trackernya, sekarang kita bisa langsung memasang rovernya kepada kamera yang akan kita gunakan. Di sini gue akan menggunakan rigging hot shoe ya. Istilahnya sangat-sangat basic ya, tidak pakai arm atau apa-apa, dan akan langsung dipasang di hot shoe di atas kameranya. Oke, sekarang saatnya kita lanjut ke proses kalibrasi lensa dan trackernya. Setelah teman-teman sudah print ya dan membuat board kalibrasi yang dari asimetri, bisa ditaruh di atas sebuah kursi kantor atau gaming chair seperti ini. Boleh agak miring sedikit ya, ngarah ke atas, dan ditaruh kira-kira di bagian tengah green screen-nya. Ini kita ngambil 1 meter dari belakang di tengah-tengah green screen. Dan sekarang gue akan meminta bantuan teman-teman Mvolme lainnya untuk proses kalibrasi. Oke, so sekarang teman-teman Mvolme Studio sudah ada di green screen-nya, udah standby untuk kalibrasi lensa dan kamera trackernya. Ini adalah PC Aximetry-nya, dan gue akan mengaktifkan software Aximetry DE Camera Calibrator. Nah, jika teman-teman sudah membeli Aximetry yang Broadcast Edition ya, sudah secara otomatis mendapatkan kamera kalibratornya ya, secara free. Sekarang setelah diaktifkan, setelah di double klik, sudah akan start programnya, dan gue akan ke Manage Devices, dan gue akan cari di bawah ini ada yang namanya kamera tracking system, ini kamera tracking ya, dan di bawah ada yang namanya FreeD ya. Ini protokol yang akan kita gunakan, ini profilnya sudah ada. Akan gue remove dulu biar teman-teman bisa melihat dari awal ya. Dan ini data rate-nya akan gue samakan ya
dengan si sync generatornya tadi Blackmagic dan juga dengan kamera yang kita gunakan. Gue akan add new UDP dan adapternya gue akan memilih ini ya, network yang gue gunakan. Ini adalah network kita, ini IP-nya. Dan gue akan merubah portnya ke port 2000. Karena tadi gue sudah setting di 2000 ya, di Mars-nya. Gue setting di 2000, jadi harus disamakan. Dan gue akan memberikan kamera ID 1. Ya, ini karena ini kamera nomor 1, tracker nomor 1, gue akan kasih ID 1. Oke, muncul. Ya, ini ada IP-nya, portnya, dan kamera 1. Apply. Oke, save, dan apply, dan start. Dan ini software kalibrator ini sangat efektif ya. Jadi misalnya teman-teman ada satu kamera pun, tapi misalnya teman-teman ada misalnya 5 lensa atau ada 10 lensa bahkan, semuanya bisa dikalibrasi dalam satu hari gitu ya. Misalnya oke, kamera A, misalnya kamera Sony FX6 dikalibrasi semuanya satu hari, udah besok-besok tinggal di load, teman-teman mau pakai lensa yang mana tinggal dirubah profilnya dan langsung udah nggak perlu kalibrasi lagi. Bahkan mau beda-beda kamera tinggal dibikin profile untuk beda-beda kamera. Dan dengan cara kayak gini tuh udah nggak ada lagi lama-lama lah ganti lensa, ganti kalibrasi ulang segala macam, udah nggak ada lagi yang seperti itu. Semuanya sekarang udah mudah banget. So gue akan bikin profile baru ya, ini belum ada profile dan akan gue namakan FX6 dan lensanya lensa Sony fix ya 28 mm. Oke. Select ya. Dan di sini untuk tracking device-nya ya sudah akan gue set ke ini ya, 3D. Ini dia kamera 1 3D. Zoom device-nya tidak ada, tidak digunakan, dan inputnya ini dari Decklink Duo 1. Video mode-nya di sini auto, tapi jika teman-teman sudah tahu, video mode-nya bisa disetting juga ya, 5994. Oke. Dan untuk sensor width-nya ini optional ya. Tapi kalau gue misalnya di sini akan menggunakan Sony A7 Mark IV ya, karena ya kurang lebih setahu gue sensornya mirip-mirip ya dengan FX6. Tapi ini nggak dimasukkan juga tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau nge-google dulu biar tahu sesuai pas banget nih ya sensornya, size-nya berapa, tinggal dimasukin di sini. Kalau misalnya di drop down nggak ada kameranya, teman-teman bisa pilih yang custom ya, custom, dan diketik sendiri di sini sensor size-nya. Dan kita akan langsung mulai calibrate lensnya. Calibrate lens, dan karena lensanya ini fix ya, karena gue nggak punya alat tambahan untuk nge-track zoom segala macam, ini sebenarnya bisa juga menggunakan yang lensa zoom ya. Mungkin nanti kedepannya gue akan membuat tutorial yang untuk menggunakan lensa zoom. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan mulai dengan lensa fix dulu. So gue akan pilih fix. Oke, set the field of view if applicable, karena ini lensa fix ya udah langsung aja akan gue next. Dan di sini ada beberapa info ya. Di sini basically dia ngasih tahu bahwa kita disuruh ngedownload ini ada link untuk apa namanya ngedownload calibrator boardnya sekarang. Tapi karena sudah ada, kita bisa langsung next. Dan dia akan ngasih tahu kita untuk posisinya ditaruh di mana segala macam. Nah sekarang kita akan framing ya. Ini software calibrator ini sangat-sangat memudahkan karena semuanya benar-benar secara detail dikasih tahu di sini. Ini I should see something like this ya di sebelah kiri. Jadi ini sebelah kanan saat ini framingnya belum sesuai. Tolong yang di floor Bapak Gary framingnya disesuaikan antara contohnya ya. Jadi ini benar-benar kita tinggal hanya nge-matchingin dengan contoh yang diberikan ya. Oke, jangan gerak. Jika sudah posisinya sudah benar, dia akan bilang klik next. So, gue akan klik next. Dan sekarang dia akan memberitahu kita untuk tolong F-nya ya, stopnya dibikin yang jangan terlalu wide. Jadi misalnya F5.6 ya contohnya. Kita sih menggunakan F5.6. Apakah sudah sesuai Bapak Gary? F-nya sudah sesuai, oke. Dan dipastikan cahayanya tidak terlalu over reflektif, boardnya tidak ada miring-miring, dan juga untuk fokusnya ya, tolong difokus ke boardnya. Dan kalau bisa di sini menggunakan manual fokus. Dan setelah kita sudah mulai proses kalibrasi ya, F-nya jangan berubah, fokusnya juga jangan berubah. Jadi jangan di autofocus dan jangan dipindah fokusnya. Oke, kita sudah ready. Bapak Giri udah ready ya, udah manual fokus, sudah fokus ya. Ya, kita next. Oke, dan sekarang di sebelah bawah kanan ini ada sebuah layar kecil. Dan kita harus memposisikan ini kamera kita, ini warna biru. Harus kita posisikan dalam area yang abu-abu ini. So, ini fokusnya sudah ya, udah oke, bisa di next.
ya, dia akan mengambil sebuah foto. Dan sekarang kita dikasih tahu untuk maju nih. Tolong kameranya maju masuk ke area abu-abunya ya. Dan nanti harus di framing. Ini kalau ada panah ke atas, artinya harus boardnya diturunin. Nah, disuruh maju lagi. Bisa dilihat di bawah kanan ini kameranya hijaunya belum masuk ke area abu-abunya ya. Oke, dan di sebelah kiri atas ini ada sebuah bar sharpness ya. Ini artinya kalau dia kuning ya, artinya kurang fokus, dan jika sudah hijau itu artinya aman. Ini udah oke ya, udah ada ini notif bisa next, kita akan next. Oke, dan sekarang contohnya disuruh mundur ke belakang. Ya. Dan bisa dilihat ini areanya abu-abunya lumayan besar ya. Jadi jika misalnya out of focus, sharpness-nya turun ke kuning, kameranya bisa dimajukan, atau jika pas maju dia turun ke kuning bisa dimundurkan agar dia tetap fokus dan ini sharpness-nya tetap hijau. Jadi jangan merubah fokus ringnya ya. Jadi lebih ke maju atau mundurin kameranya. Ini udah bisa di next. Oke. Dan ini ada progress bar-nya di bawah, ini kita belum masih jauh. Oke, nah ini bisa dilihat ada marker di sebelah kiri atas corner, artinya ini boardnya harus dipepet ke bagian pojok kiri atas boardnya ya. Oke, tahan, 3, 2, 1. Oke ya, so kira-kira prosesnya seperti itu. Sekarang kita akan fast forward semuanya sampai ke selesai kalibrasi lensanya. Ya, congratulations! Proses kalibrasi lensanya sudah selesai, berhasil. Dan sekarang kita akan nge-calibrate tracking device-nya ya, artinya trackernya. Kalau tadi kalibrasi lensanya ya, agar asimetrinya tahu, oh itu lensa apa yang kita gunakan. Jadi field of view-nya itu sesuai. Nah sekarang untuk trackernya ya, jadi agar kameranya tahu dia di dalam 3D space-nya itu ada di mana. Sekarang kita akan menaruh boardnya di lantai ya guys. Tolong kursinya out dan boardnya akan kita taruh di lantai di tengah-tengah studio atau agak ke belakang ya. Dan kita pastikan kameranya bisa ini ya, keliling dari kiri sampai ke depan ke kanan untuk nge-shoot si boardnya ini. Sudah ready guys? Oke, tahan dulu. Fokusnya udah aman. Yakin udah maksimal? Oke, tahan ya. And next. Oke, gambar pertama sudah. Oke, congratulations ya. Untuk proses kalibrasi trackernya sudah selesai ya. So untuk lensa tadi dengan kamera yang tadi dan trackernya sudah kita kalibrasi. Dan kalau misalnya teman-teman studionya itu tidak pindah-pindah ya, artinya ketika ingin shoot tinggal production, tinggal di load aja profilnya dan semuanya akan berfungsi dengan baik. Jika mungkin teman-teman berpindah-pindah tempat tapi setup lensa dan kameranya sama, paling dipastikan posisi si rovernya, trackernya itu riggingnya selalu di posisi yang sama dan harusnya teman-teman tidak akan ada masalah. Oke, so selanjutnya gue tidak akan perlu tes calibration ya, aman. Gue akan return. Di sini sudah ada profilnya di sini. Dan sekarang sebelum kita melihat hasilnya, kita akan ke Unreal Engine dulu karena gue ada beberapa hal yang pengen gue share ke teman-teman untuk nge-setup scene-nya sebelum kita lanjut ke Aximetry. Oke, so gue sudah membuka Unreal Editor for Aximetry ya, dan ini ada sebuah set apartemen yang gue dapat dari Unreal Engine Marketplace ya. Ini gue edit-edit dikit, sofa-sofanya gue hilangin karena kita akan menaruh talent kita di tengah sini. Dan ini beberapa hal yang gue pengen sharing ke teman-teman adalah ini beberapa tips aja ya. Pertama kan kita harus menambahkan track kamera dulu ya. Yes. Dan dia akan muncul, pencet G untuk bisa melihat kameranya, dan dia akan muncul di tengah-tengah map ya. Bisa dilihat ini kalau gue select di sebelah kanan ada titik 000. Dan jika teman-teman membuat sebuah virtual set ya, baiknya dibikin mengelilingi titik-titik 0 ini ya. Karena beberapa
uh, isu yang jika teman-teman ngebangunnya misalnya jauh di sebelah kanan, di mana posisinya gitu kan, jauh dari titik 00 ini, nanti teman-teman akan ribet di asimetrinya untuk ngebalikin, nge-center lah ya, untuk nge-center si mapnya ini di titik tengah kameranya. Karena tadi kan di awal kita sudah ngambil center si trackernya tuh yang kita taruh di lantai, terus kita udah recenter, itu artinya kita recenter di titik 000 ini. Jadi si rovernya tuh udah tahu ini tengah universe-nya ada di mana. Nanti ketika kita buka di asimetri, jadi semuanya tuh udah ukurannya dan titik awalnya tuh udah sesuai. Jadi teman-teman nanti tidak perlu banyak ngedit-ngedit lagi. Ya, jadi tipsnya itu teman-teman kalau ngebikin set dipastikan tidak jauh dari titik 000 ini. Kalau bisa titik 000 ini adalah tempat kameranya atau bahkan di mana talentnya akan berdiri. Dan kalau bisa ngebangun setnya dibikin sesuai ukuran karakter manekinnya si Unreal ya. Jadi kalau mau taruh manekinnya di sini, kira-kira ukuran manusianya udah oke atau tidak. Jadi tidak perlu di scale juga environmentnya, nanti dibuka di asimetri, scale-nya sudah sesuai dengan talent yang akan digunakan. Oke, so cam trackernya udah kita setup, lensanya sudah kita kalibrasi, trackernya juga udah kita kalibrasi, virtual setnya udah ready. Sebelum kita tes hasilnya semuanya di asimetri, sekarang saatnya kita pindahin kameranya ke Jimmy Jeep-nya ya, karena biar bisa kedapetin movement-nya. Oke, so gue sudah membuka project baru di Asymmetry New Compound dan gue akan memilih Track Cam Unreal. Oke, dan gue akan mengimport project kita yang sudah dibikin. Ini dia. Dan seperti biasa akan mengonek semua pin yang harus di-connect. Oke. Dan sekarang kita akan select cam 1 aman ya, inputs yang matikan dulu semuanya. Oke. Zoom out sedikit, input 1. Dan selanjutnya gue akan set ke input dulu. Kita akan set inputnya dulu, map decklink ya, gue menggunakan decklink. Ini auto dulu, biarin ya, sudah kelihatan Bapak Ray. Dan kita akan lanjut ke keyer-nya dulu ya, gue akan off-in dulu. Ini kita ambil sampel warnanya, ambil yang sedikit gelap. Oke, gue akan rubah ke matte dan on. Dan gue akan mulai keying ya, sehingga sisa talent kita di sini. Oke. Dan final. Dan ya, keyingnya udah aman. Dan kita akan lanjut ke tracking device-nya. Kita akan pilih 3D cam 1 tadi. Dan profilnya ya, kita akan pilih si FX Sony kita sudah bikin tadi. Dan ya, ini kameranya boleh di kiri kananin sedikit, gerak-gerakin. Oke ya. Ini permasalahannya ada sedikit delay. So, berikutnya kita akan atur delay trackernya. Ini bisa scroll down ke bawah. Ini ada tracking delay. Tinggal ditambahin aja ya. Coba kiri kanan terus kameranya. Ya, ini masih ada delay. Terus sampai nempel ya. Kira-kira di angka 3. Oke, cukup. Dan sekarang kita akan set ya area studionya ya. Dan by the way, ini kotak-kotak yang ada di belakang ya. Ini satu kotak ini 50 cm kali 50 cm. Jadi teman-teman bisa ngeset. Ini misalnya gue tahu ya, ini tembok belakang gue, studio gue ini, misalnya dia 5 meter gitu. Jadi gue bisa set ke 2,5 ke 2,5. Kira-kira seperti itu. Ini opacity-nya bisa dinaik turunin ya. Dan ini green-nya ya, karena bagian green-nya ini yang ada hijaunya ini yang akan di key ya. Jadi gue akan tambahkan, gue akan majukan kameranya, boleh tilt ke bawah sedikit. Oke, gue akan majukan area green screen-nya, boleh lihat ke kiri, green left-nya akan gue tambahin karena green screen-nya di sebelah kiri ada juga. Boleh lihat ke kanan. Oke, green right akan gue majukan juga, dan kita akan ngecek di bagian atas.
apakah ada yang bocor atau tidak. Ada bocor sedikit, itu berarti green topnya akan diturunin sedikit. Oke ya, harusnya ini sudah aman untuk area studionya dan green screen-nya. Sekarang kita akan coba ke final. So, gue akan select scene-nya dan ini akan gue rotate ya, karena gue pengen ngelihat background-nya yang agak bagusan. Jadi mungkin di area TV ini minus 90. Oke, dan boleh dites. Untuk trackingnya sudah cukup rapi. Oh ya, oke. Di situ ada apa? Pasangan hidupnya mana? Kok nggak ada? Itu ada monitor bocor ya di sebelah kanan. Tahan dulu. Gue akan kembali ke mode studio. Lihat ke kanan tadi kameranya ada yang bocor. Nah, ya ini ada yang bocor ya, hati-hati. Jadi akan gue kurangin seperti itu. Kembali lagi sekarang sudah tidak bocor ya. Boleh ya iseng-iseng kamera movement lagi. Yo. Alright guys, kita sudah selesai ya nge-setup Mars Cam Track-nya. Dan teman-teman bisa lihat begitu mudah, begitu simple. Dan bisa dilihat sendiri sekarang hasilnya nih ya. Coba kameranya gerak ya kan. Trackingnya halus. Walaupun ya ini kameranya tidak kita genlock ya dengan Marsnya. Dan pastinya kalau teman-teman punya kamera yang bisa genlock pastinya akan hasilnya lebih bagus. Tapi ya, dengan kondisi yang sekarang pun menurut kita ini hasilnya udah cukup bagus untuk digunakan secara profesional, sudah cukup bagus untuk cari duit. So, gue rekomen banget buat teman-teman yang mau terjun ya ke dunia kamera tracking, yang mau invest ya, ini adalah tidak mungkin salah lagi menggunakan Mars Cam Track ini. Apalagi sekarang lagi ada bundling ya, dengan membeli asimetri dan Cam Track pasti jatuhnya lebih murah. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tulis aja di komen. Dan kalau teman-teman ada kebutuhan nih ya, pengen setup studio dan pengen kita bantu ya dari Envalme Studio, pastinya ready untuk di calling ya. Kita bisa bantu untuk setupnya, untuk trainingnya dan segala macam. Langsung aja email gue di sini ya. Ini emailnya ada di bawah sini. Oke, so terima kasih udah nonton videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Yuk kita lanjut touring video apa ini ya ini. Apa namanya? Ya ini ada apa di sini? Oh, ada tembok ya? Ada tembok ya? Mentok ya? Mentok di green screen ya? Ayo sudah sini ada kita keluar kita jalan-jalan ke mall ya. Dibuka pintunya, coba dibuka pintunya. Oh nggak bisa ya? Oh nggak bisa.